Halo Sobat Merah Putih, selamat datang di podcast Untak, ruang inspirasi, refleksi, dan masa depan pendidikan tinggi Indonesia. Hari ini tentunya sangat spesial karena kita akan podcast bersama dengan pimpinan tertinggi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dan kita akan membahas terkait dengan arah kebijakan, visi, dan juga langkah-langkah strategis Untak setelah mendapat predikat unggul. Selain itu juga kita akan membahas tentang bagaimana Untak merespon kebijakan pemerintah terkait dengan fleksibilitas dan juga work from home. Langsung saja kita sapa Bapak Rektor dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Dr. Andes Suparjo MP. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Pancasila Merdeka. Salam Pancasila Merdeka. Terima kasih Bapak sudah menyela kesibukan Bapak di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat tentunya ya Pak. Ya. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Kita sudah bersama dengan Bapak Suparjo, Bapak Rektor dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Bapak, sekarang kan Untak sudah mencapai predikat unggul nih Pak. Tentunya betul, ya. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita di lingkungan Untak Semarang. Nah, apa makna yang paling mendalam sih Pak dari capaian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Bahwa akreditasi unggul ini bukanlah akhir dari suatu perjuangan, karena ini jadi kami menganggap bahwa dengan akreditasi unggul kita berarti mulai start untuk berkembang lebih baik lagi. Karena di sini makna akreditasi unggul bagi Untak yang pertama adalah bahwa kita diakui oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi ada pengakuan atas integritas intelektual kita. Jadi karena akreditasi unggul adalah akreditasi yang tertinggi untuk tingkatan perguruan tinggi. Dan yang kedua merupakan tanggung jawab bahwa ini adalah amanah terhadap masa depan mahasiswa. Jadi dengan unggul kita tidak boleh stagnan, bahwa dengan unggul berarti harapan mahasiswa lebih tinggi lagi menerima sesuatu dari kita yang bisa dipakai untuk bekal dia di masa depan, bisa bekerja dengan baik ya, dengan hasil yang sudah tentu yang lebih baik ya. Yang kedua adalah bahwa dengan akreditasi unggul ini merupakan komitmen kita untuk kemajuan ilmu dan peradaban kita ya, bahwa karena unggul kita harus komitmen, semua unit yang terlibat harus komitmen memajukan kemajuan ilmu, pengetahuan dan peradaban kita. Nah, ya. Yang selanjutnya bahwa dengan akreditasi unggul berarti posisi dan daya saing kita di tingkat nasional sudah sejajar dengan perguruan tinggi yang lain, khususnya yang negeri yang unggul, karena yang sudah sama-sama unggul berarti kita juga harus bersaing di tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni tingkat global. Jadi tidak hanya di tingkat nasional. Oleh karena itu kita berupaya dengan menarik lebih banyak lagi mahasiswa asing, khususnya kemarin yang sudah ada adalah untuk program magister dari Timur Timur, untuk program sebagian besar ya, bagian yang S1 dari Myanmar ada 19 orang ya. Jadi dan yang berikutnya adalah bahwa kita punya tanggung jawab sosial yang lebih besar kepada masyarakat, karena masyarakat menilai kita unggul berarti punya kemampuan, dan oleh karena itu kita harus punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tidak hanya dalam skala internal kita di dosen dan mahasiswa dan tendik, tapi juga masyarakat sekitar kita harus bisa dapat menerima dampak positif dari keberadaan kita. Oleh karena itu kita ke depan akan mengembangkan tidak hanya lingkup pendidikan saja, tapi lingkup yang lain, khususnya lingkup bisnis dan yang lain lagi kita akan upayakan agar menunjang kegiatan kita ini ya. Kemudian yang tidak sangat kalah penting adalah budaya perbaikan berkelanjutan, karena kalau kita tidak bisa melakukan itu maka kita akan ketinggalan, karena memang untuk posisi unggul ini semua harus ada perbaikan terus menerus, tidak henti. Dan
berkelanjutan, tidak ada perbaikan yang berhenti dalam tahapan tertentu. Ya, maksudnya adalah tidak hanya faktor fisik, tapi juga faktor non fisik dari kita. Jadi tidak hanya dosen yang harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas, tapi juga teknik juga harus sama, meningkatkan kapasitas, kompetensi. Ada yang bagian komputer ditingkatkan kemampuannya karena kita ke depan harus melayani mahasiswa dengan digital. Dan bahwa yang terakhir, akreditasi unggul merupakan identitas, ya, identitas dan kebanggaan kolektif bagi seluruh warga Untak. Dengan sudah tentu semua orang harus wajib menjaga identitas itu. Jangan sampai ada yang mencederai dengan misalnya perbuatan yang non produktif, yang ya dispromotif, tidak boleh begitu. Ya, karena identitas dan ini kebanggaan. Kita semua harus bangga dengan kita. Jadi tidak boleh orang yang misalnya orang bekerja di sini merasa rendah diri, tidak boleh. Kita harus bangga bahwa kita sudah unggul sama dengan yang lain. Terima kasih. Berarti karena kita sudah unggul dan kita sudah sejajar dengan kampus-kampus di Indonesia yang lain, gitu Pak. Berarti bukan berarti ini menjadi akhir, tapi justru ini menjadi banyak sekali goals baru yang harus dicapai, gitu Pak. Dan manfaatnya harus akhirnya dirasakan oleh seluruh sivitas akademika dan juga masyarakat luas, nih Pak. Jadi banyak tantangan ke depan terkait dengan ini dan juga yang akhirnya diminta untuk terus bergerak tidak hanya dari pimpinan tetapi juga dari dosen, TND dan juga mahasiswa. Betul. Didorong untuk terus berinovasi dan berkarya, Pak. Betul. Ya, di selanjutnya Bapak berarti banyak tantangan ya Pak ya. Apa prioritas yang sedang Bapak canangkan gitu Pak, misalnya di Untak ini menjawab dari tantangan-tantangan unggul itu Pak? Ya, baik. Sudah barang tentu ya, ibaratnya semakin tinggi pohon, semakin besar badai yang datang. Kala itu kita juga, badai itu kita tidak anggap masalah, tapi kita anggap sebagai tantangan yang harus kita jawab dengan baik. Oleh karena itu, kita yang pertama harus mampu menjaga konsistensi di tengah euforia kita. Ya, konsistensi bahwa kita sudah unggul. Misalnya contohnya, total penelitian, total pengabdian masyarakat, kemarin kita ada 650. Maka kita harus konsisten, menjaga ke depan juga harus ada pengabdian kepada masyarakat sebanyak itu minimal. Ya, dan itu sangat berat melakukan seperti itu. Demikian juga untuk penelitian, untuk artikel ilmiah yang baik skala internasional maupun yang nasional. Ya. Yang kedua, bahwa ekspektasi masyarakat kepada kita itu terus meningkat, ya. Jadi dia punya penilaian, dia punya harapan, masyarakat punya harapan yang terus meningkat. Oleh karena itu kita harus mampu menjawab ekspektasi dari masyarakat itu. Karena kalau kita tidak bisa menjawab, nanti tidak ada yang tertarik ke kita meskipun kita unggul, karena tidak, ekspektasinya mereka rendah. Misalnya dengan kerja di Untak, kuliah di Untak, kita akan menambah plus apa. Nah, mereka punya ekspektasi. Nah, itu yang harus kita jawab. Semua unit, dan jangan lupa sekarang ekspektasi masyarakat sangat tinggi khususnya di era digital ini. Karena itu segala sesuatu kita harus siap menjawab itu, terutama tentang ekspektasi yang sangat besar dari masyarakat itu. Kita juga karena unggul, internasionalisasi wajib dilakukan terus-menerus, ya, di segala unit. Khususnya adalah sekarang yang sangat saya canangkan adalah kerjasama penelitian antar dosen. Contohnya dosen Untak dengan Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Muslim Malaysia dan seterusnya. Dan itu harus, karena itu salah satu kewajiban dari kita, karena mutu unggul harus seperti itu. Berarti ada beberapa tantangan yang memang menjadi prioritas di Untak, Pak, ya, betul. Terkait dengan kolaborasi, go internasional, dan juga ada regenerasi SDM, ya. Transformasi digital juga nih Pak yang sedang dipersiapkan, karena akreditasi kita sudah unggul. Untuk selanjutnya nih Pak, terkait dengan visi misi Pak, banyak institusi yang visi misinya itu bagus, terdengar sangat bermakna dan mungkin bisa
sangat bermanfaat untuk masyarakat, tapi kadang realisasinya, terus aplikasinya itu kurang bisa diaplikasikan. Nah, bagaimana Bapak membawa visi misi Untak ini bisa dijalankan secara nyata di lapangan dan terasa gitu Pak, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tadi itu Pak? Ya baik, jadi yang pertama bahwa visi itu kalau tidak bisa dipraktekkan oleh warga kita itu omong kosong. Karena visi itu kan suatu kondisi yang diinginkan di masa depan. Oleh karena itu harus bisa dijalankan. Nah, caranya bagaimana? Caranya dalam menyusun visi itu harus bersama-sama, melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan kita. Sehingga dengan itu maka visi itu bisa terlaksana dalam waktu yang telah ditentukan, misalnya 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Dan yang kedua, visi itu juga harus diterjemahkan ke masing-masing unit. Misalnya dari visi rektor menjadi ke bawah menjadi visi fakultas. Fakultas punya prodi berarti menjadi visi prodi. Jadi visi prodi itu merupakan determinasi dari visi fakultas merupakan turunan dari visi universitas. Nah, itu cara membuatnya, maka harus melibatkan semua. Oleh karena itu selalu harus ada perubahan perkembangan, misalnya menyempurnakan yang sudah ada. Jadi kita tidak boleh kaku dengan satu visi yang sudah ada masa lalu kemudian kita pertahankan saya mati, tidak bisa begitu. Kita terus kembangkan. Kira-kira begitu. Berarti visi dan misi ini tuh bukan sebuah rangkaian kata-kata puitis ya Pak, Betul. tapi lebih ke konseptual dan juga bisa diterjemahkan oleh bawahan-bawahan yang ada ya. di Bisa dilaksanakan oleh bawahannya. Ya baik Bapak. Ini masuk ke, kita akan membahas tentang mahasiswa ya Pak. Ya. Mahasiswa sekarang ini kan lebih banyak Gen Z, apalagi akan beberapa ini akan menuju ke Gen Alpha ya Pak. Ya. Bagaimana Untak menjawab karakter-karakter belajar ini untuk menyesuaikan karakter belajar dari generasi Z dan generasi Alpha ini yang pada dasarnya mereka lebih adaptif, kemudian mereka lebih digital dan juga lebih dinamis ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk ini maka kita harus paham dulu siapa itu generasi Gen Z, siapa itu generasi Alpha, dan kita harus paham. Ya, yang pertama bahwa generasi sekarang itu adalah di mana mereka tiap hari tidak ada yang tanpa gadget. Ya, Iya. Setiap hari semua terlibat dengan internet. Oleh karena itu kita kalau tidak bisa menyelesaikan ya kita akan dijauhi karena dunia mereka sudah dunia yang seperti itu. Dia sekarang mengetahui segala sesuatu perkembangan di dunia dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Karena mereka setiap hari sudah punya fasilitas yang mungkin lebih lengkap dibanding orang-orang tua. Dan mereka juga mungkin belajar lebih cepat dari orang-orang tua, ya termasuk dosennya itu. Oleh karena itu, ya dosen harus bisa adaptif menyesuaikan perkembangan generasi mereka. Dan yang kedua, kalau zaman dulu itu 100 menit ceramah, dosen ceramah 100 menit di depan. Nah sekarang kalau itu dilakukan itu kita bunuh diri. Karena mereka jelas kalau kita ceramah, dia tidak akan memperhatikan. Karena tidak menarik. Mereka memperhatikan karena sesuatu itu menarik. Buat adik-adik siswa-siswi SMA yang kemarin gagal SNBT atau tes tertulis, jangan ragu karena di Untak sudah menjawab semua kebutuhan-kebutuhan itu ya Pak, dengan pembelajaran yang lebih kekinian tentunya, lebih Gen Z friendly gitu Pak. Oke Pak, terkait dengan kebijakan pemerintah ini Pak yang sedang baru-baru ini terkait dengan fleksibilitas dan juga work from home. Bagaimana Pak Untak merespon itu? Apakah kita juga akan ikut work from home atau seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama untuk mengambil kebijakan harus melihat realita di lapangan, kondisi bagaimana organisasi kita. Jadi seperti diketahui karena kita perguruan tinggi swasta, kalau kita lengah kita bisa jatuh. Oleh karena itu kemudian kita tetap mengatur ritme pembelajaran agar tetap memenuhi aturan yang berlaku. Jadi total jamnya harus tetap, cuma kita ubah sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita work for home itu hari Sabtu. Jadi tendik dan dosen berangkat ke kantor Senin sampai Jumat. Nah Sabtu work from home. Kemudian, nah kalau Sabtu itu apa kampus kosong? Tidak, ada yang piket di jadwal ya, yang
Dan kemudian juga mungkin kalau ada kegiatan yang sangat mendesak, misalnya harus dilaksanakan, ya boleh misalnya hari Sabtu. Tapi prinsipnya surat keputusan rektor untuk work from home dari hari Sabtu sudah diterbitkan, yang sudah berjalan dalam minggu kemarin sudah ada fakultas yang sudah melaksanakan itu. Tapi lebih fleksibel nih Pak kebijakannya, Sabtu tetap libur tapi tetap ada yang piket, jadi tetap bisa melayani kebutuhan adik-adik mahasiswa. Ya, untuk PMP juga mungkin juga tetap harus ada yang piket dari Sabtu. Ya, terkait dengan pelayanan mahasiswa baru ya Pak, penerimaan mahasiswa baru dan juga pelayanan dari S2, S3 mungkin ya Pak ya. Jadi masih ada penyesuaian apakah harus hybrid dan yang lain-lain ya Pak. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, nilai utama apa yang ingin Bapak Rektor tanamkan di lingkungan UNTAK agar tetap relevan dan unggul di masa depan untuk dosen, tendik dan juga mahasiswa Pak? Terima kasih. Jadi nilai pertama yang saya tekankan adalah kejujuran intelektual. Jadi atau intellectual honesty ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk perguruan tinggi. Kalau tidak ada kejujuran pasti nanti hasilnya kurang bagus ya. Nilai yang kedua adalah keberanian untuk berubah. Jadi setiap unit harus berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ya. Dan yang ketiga adalah kita menekankan bahwa martabat manusia sebagai pusat. Jadi segala sesuatu dipusatkan sebagai untuk manusia. Jadi kita bekerja untuk manusia, dengan manusia, untuk kepentingan manusia. Sehingga harus dipusatkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau orang Jawa mengatakan wong diuwongke. Nah, seperti itu diharapkan agar yang terlibat adalah punya semangat yang setara. Ya, dan yang keempat adalah semangat inquiry yang tak kunjung padam, semangat untuk terus berkembang. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah nilai bahwa tanggung jawab kita terhadap masa depan, khususnya masa depan mahasiswa. Lebih luas lagi masa depan masyarakat dan masa depan bangsa. Oleh karena itu sesuai dengan idealis kita adalah nasionalisme, bagaimana menjaga persatuan di warga kita semua. Ya. Dan yang seterusnya adalah nilai kerendahan hati intelektual. Ya, intelektual humanity. Jadi kita tidak boleh sombong meskipun sudah unggul, kita tidak boleh semena-mena dalam hal ini. Dan yang berikutnya adalah integritas yang tidak ada ditawar lagi. Jadi nilai-nilai integritas ini sangat mutlak harus dipertahankan. Jadi tidak boleh lagi ada cerita tentang penjualan nilai. Nilai bisa dibeli, skripsi bisa dibuatkan, tesis bisa dibuatkan, tidak boleh lagi. Itu orang-orang yang tidak punya integritas yang seperti itu. Ya. Baik yang minta maupun yang membuatkan. Ya. Yang berikutnya adalah kepedulian yang aktif. Ya. Jadi kita harus terus peduli kepada lingkungan kita dengan aktif. Misalnya saat ini kita aktif, misalnya membantu warga sekitar yang mengalami kesulitan. Ya. Dan yang berikutnya adalah keberanian moral. Jadi kita harus punya keberanian, tidak boleh ada keraguan untuk bertindak ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah kegembiraan dalam berkarya. Saya selalu menekankan orang bekerja harus gembira, harus senang. Kalau mereka senang, gembira, hasilnya akan lebih baik. Jadi tidak boleh orang bekerja dengan marah, dengan tertekan, dengan itu tidak boleh. Jadi upayakan kegembiraan dalam berkarya. Maka saya yakin hasilnya akan lebih baik karena semua senang. Gitu. Saya kira begitu. Super sekali ya teman-teman, Sobat Merah Putih. Pesan dari Bapak Rektor ini tentunya sangat menyentuh bagi saya pribadi ya Pak, karena dan juga semoga bagi teman-teman Sobat Merah Putih juga ini bisa dipraktekkan karena semua yang dipesankan Bapak Rektor ini pengamalannya sangat sulit ya Pak di kehidupan sehari-hari, tapi bisa diusahakan dimulai dari diri sendiri seperti kejujuran, kemudian tadi wong diuwongke gitu ya Pak, wong diuwongke, kemudian ada kerendahan hati, integritas, itu yang menjadi poin-poin dari pesan Bapak Rektor. Nah, closing statement Bapak dari Bapak
Ya, terima kasih. Jadi maka saya dengan kerendahan hati mohon partisipasi semua warga Untak untuk bekerja lebih giat, bekerja sama, kolaboratif. Tingkat OB sampai dengan tingkat tertinggi harus merasa bagian penting dari organisasi ini. Jadi tidak boleh yang menganggap lebih penting dari yang lain, enggak. Jadi semua penting dan semua itu harus berjalan karena kita adalah suatu sistem. Tidak boleh subsistemnya ada yang kendor, yang tidak semangat. Semua harus semangat. Dengan semangat maka sistem itu harus bisa jalan. Seperti hanya mobil, kalau ada mur yang kendor satu tidak bisa jalan, rusak. Maka kita semua juga begitu. Kebetulan saya yang kebetulan saat ini menjadi rektor, menjadi supirnya. Maka semua unit yang ada di bagian mesin, di bagian belakang semua harus kompak bersama-sama untuk maju Untak yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor. Terima kasih atas wawasan, inspirasi dan juga diskusi terkait dengan arah kebijakan yang lebih inspiratif bagi kita semua dan lebih Gen Z friendly, Pak, sesuai dengan dunia yang sekarang sudah modern dan juga generasi Z yang sudah yang memang menjadi target utama kita ya Pak. Sobat Merah Putih, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa predikat unggul itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru itu adalah awal tombak baru menjadikan kami Untak institusi yang lebih unggul lagi, go internasional. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus menjadi bagian perjalanan besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ke depan yang lebih unggul. Saya Fitriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka.